dari grafik yang nah, ya ya seperti yang aku bilang tadi bahwa konsep dari luas dataran diarsir itu kayak gitu. Jadi kita harus tahu bentuk dari grafiknya tersendiri itu sendiri, ya kita nggak usah apa ya, terlalu aduh kok ada IDM, terlalu ngapalin ya sampai detail itu nggak usah, cuma ke bentuk umumnya nanti bisa kok diotak-atik. Terus ya dari grafik tersebut kan nanti berguna buat nentuin bias dan sehingga kita tahu daerah berintegrasi. Nah, untuk yang nomor satu ini tentukan luas dataran yang diarsir berikut. Nah, ini kan cuma diketahui gambarnya doang. Nah, ini kalau gambarnya kayak U gini, ini kan apa ya? Kita tahu bahwa gambar kayak gini itu bentuknya sama dengan itu Y sama dengan X kuadrat atau kurva kuadrat. Nah, tapi kan biasanya kalau kurva kuadrat itu kan cuma gini kan, ntar Y sama dengan X kuadrat. Nah, dia tuh, ini kok nggak bisa hilang ya? Tuh, belum tak share screen all ya. Bentar. Nah, kalau cuma Y sama dengan X kuadrat kan puncaknya tuh di nol. Dia tuh ya sebelah kanannya sumbu Y dan di sumbu X positif kan dia naik, sebelah kiri sumbu Y positif dan di apa di bagian sumbu X negatif negatif kan juga dia tuh naik. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini kan agak kayak kegeser gitu kan. Nah, gimana cara kita cari apa persamaan dari grafiknya? Lah kita tahu bahwa grafik ini berpotongan di sumbu X itu di titik 0,0 dan 4,0. Berarti kan f fx yang membuat dia 0 itu kan di 0 sama 4. Nah, berarti kita punyai dua faktornya dari yang membuat dia tuh 0 itu kan x min 0 dan x min 4. Kalau kita tahu kalau komputer kan berarti ini sama dengan x sama 0, terus ini x sama dengan 4. Berarti kan ya kalau dia dimasukin ke fungsi, dia nanti f-nya nilai 0. Nah, kita kalikan, berarti kan x min 0 kan tinggal x dikalikan dengan x min 4. Kita punyai x kuadrat min 4x sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan fungsi fx-nya itu x kuadrat min 4. Atau ya biasanya kalau di soal-soal tulisnya y sama dengan x kuadrat min 4. Nah, kalau mungkin ada alternatif lain sih buat nentuin persamaannya tadi, yaitu dengan menggunakan konsep titik puncak. Nah, misalkan kita dapatkan fungsi, ini kan udah ketebak nih bentuk umumnya itu fungsi kuadratik. Sehingga kita dapatkan fungsi bentuk umumnya itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kita pengen nyari tahu berapa nilai a, b, c-nya sehingga kita tahu fungsi fx yang sebenarnya. Nah, kita pakai konsep titik puncak, yaitu dengan rumus xp-nya, x puncaknya itu min b per 2a, dan y puncaknya itu min d per 4a, atau XP-nya nanti bisa dimasukin ke FX, terserah sih. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ya kan titik puncaknya berada di 2, min 4. Jadi kan nilai dari min B per 2A itu sama dengan 2, dan nilai dari min D per 4A itu sama dengan 4. Kita masukkan min B per 2A sama dengan 2, itu menyebabkan min B sama dengan 4A, sehingga B itu sama dengan min 4A. Nah, terus min D per 4A itu sama dengan min 4. Akibatnya D itu sama dengan 16A. Nah, kita tahu bahwa rumus D itu kan B kuadrat min 4AC kan. Kita jabarin B kuadrat min 4AC sama dengan 16A. Nah, kita tahu bahwa B yang sebelumnya tadi kan ini toh, min 4A. Kita substitusikan berarti kan min 4A dikuadratkan dikurangi dengan 4AC itu sama dengan 16. Min 4A kuadrat itu 16A kuadrat. Jadi ini kok tinggal ini ya. Bentar. Kayaknya saya ada yang salah.
Sampai mana tadi, Bet? Mana? Sampai mana tadi? Ke sini. Ntar coba aku jabarin dulu ya. 16 A kuadrat dikurangi dengan 4 AC sama dengan 16A. AC. Dibagikan dengan A, berarti tinggal 16A min 4C sama dengan 11. Sebentar, kenapa kok saya bisa berpikiran seperti itu? Kenapa bisa kok gini, Din? Aku kok lupa sih. Wah. Yang mana sih? 16A kuadrat min 4AC sama dengan 16A. Nah, Kenapa dapat 16A min 4AC kuadrat sama toh. dengan 0? AC sama dengan 16A. Karena aku lupa, padahal aku yang ngetik. Oh, ya, gak apa-apa, bener-bener kok, bener. Ya bener kok, santai. Bener. Nah, kita kan dapat kayak seperti ini toh. Ini tak rapiin dulu. Nah, kita kan dapatnya bentuk yang sepertinya itu 16A dikurangi 4C sama dengan 16. Nah, kita tahu bahwa fungsi kuadratik itu ya koefisien dari variabel X-nya itu boleh bernilai 0, asalkan yang nempel di X kuadrat itu nggak boleh sama dengan 0. Nanti kalau yang nempel di X kuadrat sama dengan 0, berarti kan nggak ada X kuadrat atau dianggap. Berarti kan dia itu bukan fungsi kuadrat, fungsi polinom berderajat 2. Berarti karena ini tidak boleh sama dengan 0, berarti kan ya ada kemungkinan bahwa C itu bernilai 0 kan. Sehingga kita dapatkan C itu sama dengan 0 dan A itu sama dengan 16A. Nah, ya 16A sama dengan 16, berarti kan A sama dengan 1. Kita peroleh A1, C0. Kayaknya ribet deh kalau pakai ini. Bet, itu typo Penjelasannya nggak sih? Enggak deh. kemana? Enggak. Udah bener. Nah, karena tadi kan kita tahu bahwa A itu dapatnya itu 1. Terus ya C itu tadi 0. Terus kita mensustitusikan lagi, yaitu B sama dengan min 4A. Karena B sama dengan min 4A dan A sama dengan 1, berarti B sama dengan min 4. Oke, kita dapatkan A1 dan B itu min 4. Kayaknya ini nggak usah di alternatif lain, pakai yang ini aja deh. Beneran aku jadi rancu. Alternatif lain itu kalau itu nggak sih? Nggak ada perpotongan sama sumbu X-nya nggak sih? Oh iya, Bisa aku kok dipakai. gini Iya. kalian manipulasinya nanti. Tapi ini maaf penjelasannya rancu, soalnya aku sendiri mungkin pas ngetik masih ngantuk-ngantuk. Nanti bakalan ketemunya sama kok. Fx itu sama dengan x kuadrat min 4x. Nah, sekarang kita menentukan biasnya supaya kita tahu bahwa daerah integrasinya itu yang mana, yaitu kan ya daerah integrasinya ini. Kita menggunakan bias tegak sehingga ya kita misalkan itu atau representasikan bias tegaknya itu seperti ini. Nah, perhatikan pada bias di gambar. Bias tersebut kan berbentuk persegi panjang, dengan panjangnya itu kurva yang bagian atas dikurangi dengan kurva yang bagian bawah. Nah, kita tahu bahwa kurva yang di bagian atas itu kan sumbu X. Sumbu X itu saat Y sama dengan 0. Dan kurva yang bawah itu kan ya fx yang tadi, itu X kuadrat min 4X. Sehingga kurva atasnya tuh 0, dikurangi dengan kurva bawah X kuadrat min 4X, dapatkan min X kuadrat ditambah 4X. Nah, lebarnya dari pias ini itu adalah dx. Kenapa kok dx? Karena kan kita memisalkan bahwa apa ini? Misalkan bahwa luas daerah ini itu kayak apa ya? Susunan dari suatu persegi panjang yang banyak tapi yang
ya kecil-kecil loh, tipis-tipis, sehingga tambah semua gitu. Nah, kita misalkan itu lebarnya tuh dx atau delta x, di mana besar delta x itu ya sangat kecil, sehingga kita dapatkan rumus biasnya itu merupakan rumus dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dengan panjangnya ini dan lebarnya itu, ini harusnya delta sih, dx. Tapi sama aja kok. Nah, kita mau menentukan batas integrasinya. Nah, di soal kan kita udah tahu bahwa gambarnya itu seperti ini, yang berpotongan di titik 0 sampai 4. Berarti kan batas integrasinya dari 0 sampai 4 itu terhadap X ya berarti. Nah, sekarang kita bisa menentukan luas dataran yang dihasil itu, yaitu dl sama dengan min x kuadrat ditambah 4x dx. Kita integrasikan kedua ruas sehingga integral dl sama dengan integral 0 sampai 4 min x kuadrat ditambah 4x dx. Nah, integral dl kan ya L itu sendiri atau luas. Terus untuk integral yang ini, ya kita integralkan min x kuadrat terhadap x itu min sepertiga x pangkat 3. Terus integral 4x terhadap x itu 4 dikali setengah x kuadrat. Dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. Lalu kita masukkan batas atasnya dan batas bawahnya, dan sehingga kita dapatkan min sepertiga dikalikan dengan 4 pangkat 3 ditambah 2 kali 4 kuadrat dikurangi dengan min sepertiga dikalikan 0 tambah 2 kali 0. Nah, ini semua kan nanti bernilai 0, sehingga kita punyai hasil yang di depan ini, yaitu min 64/3 tambah 32, ditambah 32. Nah, kita samakan penyebutnya, sehingga kita punyai min 64 ditambah 96 itu nanti dibagi dengan 3, dapatkan 3/2/3 satuan luas. Tuh. Nah, apa dari luas bidang datar itu kan ada yang namanya pias vertikal atau pias tegak, terus sama pias horizontal atau pias tidur, atau ya nama ya pokok yang sejajar dengan sumbu X atau tiduran lah gitu. Nah, ini kita pakai pias tegak. Tapi apakah ini bisa diterapkan dengan menggunakan pias datar? Jawabannya enggak. Soalnya ya gimana ya? Enggak semua grafik itu bisa diselesaikan dengan dua pias. Maksudnya dengan pias tegak itu bisa ada hasil, dan pakai pias datar atau pias tidur atau pias horizontal itu juga ada atau mempunyai hasil yang sama dengan pias tegak. Nah, tapi untuk kasus ini itu nggak bisa. Soalnya ya nanti kalau kita pakai pias tidur, berarti kan kalau pias tidur kan berarti panjang dari persegi panjang piasnya itu kan kurva sebelah kanan yang ini dikurangi dengan kurva yang sebelah kiri. Nah, kita tahu bahwa kurva yang kanan itu sama dengan kurva yang kiri, sehingga panjangnya nanti fx dikurangi dengan fx sehingga 0. Padahal ini ada panjangnya, tapi nilai panjangnya itu sama dengan 0, kan ya nggak mungkin. Nanti luasnya juga menaruh, soalnya kan P kali L kan, kita anggap itu piasnya itu sebagai persegi panjang kali lebar. Nah, berarti kan kalau P-nya 0, nanti efeknya tuh di luasnya. Jadi kan luasnya jadi 0, padahal ini ada daerah integrasinya. Jadi kan nggak mungkin daerah integrasi yang ada ini menjadi 0. Kalau dibagi 2 pun kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kalau dibagi 2 berarti kan kita harus nambah, apa ya, maksudnya dibagi 2 kan gini tuh, bisa dikasih. Misalkan ini sumbu simetrisnya tadi di titik puncak, yaitu di sebelah sini. Nah, gini kan, berarti kan dibagi 2 daerah menjadi sebelah ini dan sebelah ini. Kita pakai pias tidurnya itu yang ini sama yang ini. Nah, itu nggak bisa. Soalnya kenapa? Ya, berarti kan kita sama aja dengan apa ya, memodifikasi soal, yaitu menambahkan grafik baru yang kuning ini, yaitu X sama dengan 2. Itu nggak boleh.
Ya soalnya nggak tertera di soal, kenapa kok ditambah-tambahin gitu loh. Jadi ya nggak bisa. Oke, mungkin dari pembahasan nomor 1 ini ada yang masih dibingungkan. Abaikan ini alternatif lain, beneran aku lupa. Ada yang masih dibingungkan masalah luas dataran teman-teman Pias, daerah integrasi, nanti kalau dibatasin 2 grafik. Oh ya, misal aku kalau punya grafik yang sama kayak ini, terus aku tambahin dibatasin juga oleh grafik yang seperti ini juga. Ini tak ganti Y sama dengan berapa tadi? Min 4x. Terus Y sama dengan min x. Nah, coba kalau aku tambahin grafik seperti ini, sehingga ya batas integrasinya dari 0 sampai titik perpotongannya ini, yaitu di apa ini? 2. Kita maunya pakai bias apa nih yang cocok? Nah, untuk yang kasus ini kita bisa pakai kedua bias, yaitu bias tegak dan bias horizontal. Soalnya kanan kiri ya udah merupakan 2 batasan yang berbeda atau 2 fungsi yang berbeda. Atas bawah pun juga sama. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lah, atau masih bingung. Permisi Kak, izin bertanya, apakah nanti ketika ujian biasanya diperlukan memakai aplikasi sejenis ini yang bisa buat lupa? Oh, nggak bisa. Boleh, nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh nggak boleh pakai HP nggak sih? Ya, nggak boleh. Gini aja. Pak, kan ini kita tahu bahwa ini kan tadi bentuk umumnya itu Y sama dengan X kuadrat. Nah, titik puncaknya itu kan digeser 4 satuan ke arah bawah dan 2 satuan ke arah kanan, gitu kan? Berarti gimana, Dim? Y sama dengan X min 2 kuadrat dikurangi 4. Paham nggak? Coba kita Modifikasi. jabarin, berarti kan X kuadrat. Itu namanya apa sih? Kuadrat sempurna ya? Dijadiin Ya, kuadrat sempurna. ya. Nah, ini yang aku maksud di awal-awal tadi. Kita nggak usah kayak, duh, gimana nih cara nentuinnya, bingung-bingung gitu, nggak usah. Kita cuma ngapalin ini aja, terus nanti geser-geserannya itu ngikutin. Kalau gesernya itu di sumbu X, berarti mainnya itu di dalam X-nya ini, di dalam kuadratnya ini. Tapi kalau gesernya di sumbu Y, berarti di luarnya. Kalau gesernya di sumbu Y ke bawah, berarti dikurangi banyak pergeseran. Kalau gesernya di atas sumbu Y, ya maksudnya sumbu Y positif atau di atasnya sumbu X itu, berarti ditambah berapa besar satuan pergeseran. Tapi kalau di sumbu X, pergeserannya, kalau ke kanan itu dikurangi, kalau ke kiri itu ditambah. Ya, coba kita ini jabarin, berarti kan X min 2 kuadrat itu kan X kuadrat min 4X ditambah 4, terus dikurangi dengan 4. Loh, sama kan? Jadi kan kita punya X kuadrat di X kuadrat dikurangi 4X. Tuh. Gampang kan sih? Anjay. Oke, mungkin aku punya grafik lagi. Kayak gini. Set, set, terus
Ya apa ya? Ini. Mana Din? Buat grafik apa? Enggak. Aku udah ada ide. Mungkin ini 3, terus ini 3. Nah, kita pengen menentukan apa persamaan dari grafik yang ini, garis ini. Kita punya 2 alternatif, yaitu dengan apa ya? Pakai terkaan langsung, yaitu kan gini loh, 3 dikalikan dengan sumbu X, berarti kan 3X, tambah 3 dikalikan dengan sumbu Y, 3Y, sama dengan 3 dikali 3, 9. Yaitu kita dapatkan X plus Y itu sama dengan 3. Atau Y sama dengan min X plus 3. Atau kita pakai rumus dasarnya, yaitu Y sama dengan X, atau bentuk dasarnya. Nah, Y sama dengan X kan bentuknya seperti ini. Kalau miringnya kebalik, kayak gini, berarti Y sama dengan min X. Nah, ini kan Y min X itu digeser ke atas sebanyak 3 satuan. Berarti Y min X plus 3. Ya udah, ketemu kan? Tuh. Atau kalian mau pakai yang nyari persamaan kurva dari 2 titik yang diketahui, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kalian pakai ini aja nggak apa-apa sih. Tapi ini berlaku untuk yang garis-garis, bentuknya garis, bukan fungsi atau kurva yang melengkung-melengkung gini. Rumus ini berlaku untuk yang ini. Tapi untuk yang ini, ya kalian bisa pakai rumus yang pemfaktoran ini, atau pakai yang bentuk umum di otak-atik berdasarkan pergeserannya tadi, titik puncaknya, atau pakai titik puncak yang kayak alternatif ini. Cuma penjelasan aku tadi ini kurang itu. Banyak kok, ada banyak jalan menuju Roma, anjay. Usah bingung. Cuma nggak usah hafalin sih, pahamin aja yang rumus-rumus, ya nggak rumus, bentuk-bentuk dasarnya. Ya itu sih jawabanku. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Gampang nggak sih, anjay? Adalah. Kak, untuk mau tanya. Ya, monggo. Itu tadi yang batas 0 sama 4 tuh dapat dari mana, Kak? Oh, batas 0 sampai 4. Ya. Kan kita di sini kan kita, maaf serak suara. Di sini kan kita pakai bias tegak terhadap sumbu X, atau yang tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, kita tahu bahwa perpotongannya di kurva ini di sumbu X itu kan dari 0 sampai 4. Ya enggak? Nah, karena biasnya itu berjalannya di sumbu X, ya, dan kurva ini berpotongan di 0 dan 4, berarti kan nanti jalannya bias itu kan di batasan ini, di 0 sampai 4 gitu. Itu kalau yang kayak gini, atau ya, kamu pakai titik potong aja. Titik potong Y sama dengan 0 dengan fx-nya ini. Seperti yang ini tadi, yang aku pakai contoh, kan ada 2 kurva. Nah, ini gimana cara nentuin batas integrasinya? Nah, kamu bikin aja titik potong dari parabola ini, atau kurva yang ini, yang aku tunjuk sekarang, dengan kurva yang ke bawah ini. Nah, ini kan Y sama dengan min X kuadrat, sama. Terus yang ini Y sama dengan X kuadrat min X. Oke, sekarang mungkin kita tentukan sekarang ya. Ini kan Y sama dengan Y. Kita mau mencari titik potongnya. Berarti kan min X kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 4X. Nah, kita bawa menjadi ruas kanan sehingga 0 sama dengan 2X kuadrat dikurangi dengan 4X. Atau kita dapat tuliskan menjadi 2X kuadrat
dikurangi 4x sama dengan 0. Nah, kita dapat membaginya dengan 2, sehingga x kuadrat dikurangi 2x itu sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan menjadi x dikali dengan x min 2 dengan 0. Nah, berarti kan nilai x itu sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Nah, ini titik potongnya kan di 0, x sama dengan 0, dan x sama dengan 2. Sehingga ini yang menjadi batas integrasinya nanti. Apakah menjawab? Sudah menjawab, Pak. Makasih. Mantap. Ada yang ditanyakan lagi, kah? Oh iya, ini kan berarti kan kita nyari batas integrasi untuk yang sumbu x menggunakan bias tegak. Gimana kalau kita nyari, kita pakainya tuh pakai sumbu datar. Kita pengen nyari batasan untuk sumbu y-nya. Nah, itu gimana ya? Konsepnya sama seperti ya yang ini, mencari titik potongnya. Cuma kan ini y sama dengan x kuadrat min 4x, ya berarti kita nanti mau membawanya menjadi persamaan itu x sama dengan y. Ya maksudnya y itu y bla bla bla. Kita nggak tahu. Kok dibentuk x sama dengan harus gitu. Nah, ini kan bentuk x-nya itu kuadrat. Berarti kan nanti ada kemungkinan bahwa x-nya itu x sama dengan akar bla 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 gitu kan. Nah, nanti akar-akar yang dipakai itu yang ngikutin dari grafiknya itu sendiri. Biasanya yang ini tuh yang akar x sama dengan akar langsung. Kalau yang kiri x sama dengan min akar bla bla bla. Nah, untuk yang ini biasanya kalau yang kanan ya berarti ya x sama dengan akar. Pokok yang kanan itu mesti x sama dengan akar. Kalau yang kiri x sama dengan min akar gitu. Nggak bisa x sama dengan akar sama min. Itu nggak bisa. Akar nggak bisa negatif. Gitu. Pokok kalau pengen menentukan batasan dari bias datar atau bias tidur itu harus dibentuk menjadi x sama dengan, kalau fungsi awalnya itu y sama dengan. Konsepnya sama, nyari titik potongnya. Gampang kok, anjay. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Masih gampang ya? Waduh. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Dini. Duh, Mbak Dini. Halo. Gimana nih Mbak Dini? Aku jelasin nomor 3 dulu ya. Oh iya, monggo. Kamu yang share screen atau aku yang? Aku aja. Oh iya. Share screen. Disable. Halo, Yo, emang host. nggak tak bolehin. Ya udah. Gimana sih? Bentar. Udah kelihatan belum? Udah ya? Oke. Udah. Ya, salah gambar itu Pak. Hah? Salah gambar itu Pak. Iya. Tolong ya, diam dulu. Oke, nomor 3 soalnya. Buktikan bahwa volume kerucut berjari-jari R adalah V sama dengan 1/3 VR kuadrat kali T. Oke, kita tahu kan
gambar kerucut itu, ya Allah aku nggak bisa gambar. Gimana ya, saya cari. Oh, pakai ini. Remote control no. Gini gak sih? Kok warna ungu sih? Oke, kerucut. Berjan dulu, nggak bisa dihapus kan? Banyak. Oh udah. Oke. Nah, gambar kerucut ini bakal kita gambar di apa namanya? Bidang koordinat. Jadi kita bagi seperti ini. Nah, yang kita ambil itu yang sisi ininya. Karena nanti kita akan menentukan volumenya. Ini kan nanti kalau yang bidang ini, daerah ini, sebentar. Jelek banget, astaga. Nih, kalau daerah ini kita putar terhadap sumbu Y, nah itu kan jadinya kerucut utuh ya. Nah, berarti di sini ini kita akan membuktikan itu adalah aplikasi pada volume benda putar. Di mana di sini adalah volume kerucut. Nah, kita ambil garis yang ini tadi. Berarti kan kita dapat gambar yang di sini. Nah, kita tahu bahwa jari-jari itu adalah R, di mana jari-jari kerucut itu kan yang ini. Kita ganti dulu. Oke, ini kan jari-jari kerucutnya. Nah, makanya di sini ini 0, di sini adalah R,0. Nah, ini R,0, makanya di sini adalah R. Sedangkan tinggi kerucut itu kan adalah T. Diam dulu. Oke, berarti di sini adalah 0,T ya. Oke, ini 0,T. Kemudian, ini gambarnya kita udah dapat. Kemudian kita mau nyari persamaannya nih, karena kalau nggak ada persamaannya, kita nggak bakal bisa nentuin volume benda putarnya. Maka dari itu, dari garis yang kita buat tadi, dengan jari-jari R dan tinggi T itu akan kita buat persamaannya. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari persamaan garis itu kan, ya hapus dulu deh. Untuk mencari persamaan garis itu bisa pakai rumus yang ini. Itu untuk persamaan garis lurus. Jadi kalau ya garis lurus. Y min Y1 ini kan udah umum ya rumus persamaan garisnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X per X2 min X1. Oke. Di sini X1-nya, Y1-nya yang ini. Bentar. Nih, Y1, Y2. Kok Y1, Y2 sih? X1, Y1. Salah, oke. X1, Y1. Nah, X2, Y2. Aduh, nggak bisa nulis. Udah deh. Nah, ini kita sebelum masuk ke persamaan garis yang ini, kita perlu tahu dulu nih, yang mana kan kita tentukan X1 Y1-nya, terus X2 Y2-nya. Nah, X1 Y1-nya kita ambil garis yang ini, berarti kan yang ini. Berarti kan, iya, makasih, Bet. R,0, kemudian X2 Y2-nya yang 0,T.
Dan kita masukkan ke persamaan garisnya. Y1-nya 0, berarti Y dikurangi 0 per Y2-nya di sini adalah T. Berarti T dikurangi 0 sama dengan X min X1. X1-nya adalah R. X min R berarti per X2-nya di sini adalah 0. Berarti 0 min X1-nya R. 0 min R. Ini nggak bisa ke bawah, oke. Oke, ini kita sederhanakan Y min T, X min R, per min R. Kemudian kita cari, karena di sini kita putra terhadap sumbu Y, maka dari itu kita memilih bias tidur. Sehingga bias tidur berarti kan kita perlu persamaan di mana X-nya yang sama dengan. Kalau kita pakai bias tegak, berarti dia muternya terhadap sumbu X. Itu bisa juga sih, jadi kerucut juga kan. Tapi di sini kita gambarnya yang ini kan dia jadi tegak, jadi diputar terhadap sumbu Y. Nanti kalau mau cari yang diputar terhadap sumbu X juga bisa. Bandingin aja hasilnya sama atau enggak. Oke, di sini kita pakai sumbu tidur. Yang persamaan tadi kita selesaikan, jadi X sama dengan yang ini dikalikan ke Y, jadi min RY per T, yang min R ini kedua rows kita tambahkan dengan R, jadi yang min R yang di sini hilang, jadi X sama dengan min R per T dikali Y ditambah R. Nah, karena gambarnya ini tadi, kemudian biasnya itu nempel ke sumbu putarnya, maka dari itu kita bisa menggunakan putar, kita bisa pakai metode cincin. Ini kan berhubungan dengan biasnya nempel ke sumbu putar, makanya kita pakai yang metode cakram. Oke, di sini kita gambar biasnya, di mana tingginya ini kan adalah DY, yang diilustrasikan sebagai bias-bias kecil di sumbu Y. Kayak tinggi adalah DY. Kemudian jari-jarinya, jari-jarinya kan yang ini ya, tadi kita udah tentukan jari-jarinya. Maka dari itu, sebentar. Ya udah. Bentar. Oke, jari-jarinya kan yang ini, berarti kan kurva yang ini dikurang dengan kurva yang ini. Oke. Kurva kanan kan tadi kita udah dapat persamaannya yang ini ya. Ini kurva yang kanan dikurangi kurva kiri itu kan kurva kiri X sama dengan 0 ya. Jadi garis yang sumbu Y itu kan dia ketika X sama dengan 0. Makanya kurva kirinya itu 0. Sedangkan kurva kanannya adalah min R per T dikali Y ditambah R. Sehingga kita dapat jari-jarinya adalah min R per T dikali Y ditambah R dikurangi 0. Itu sama aja hasilnya dengan min R per T dikali Y ditambah R. Oke, nah ini. Ya, ngikut dia. Oke. Kita tahu bahwa volume itu kan P dikali R kuadrat dikali tingginya. Nah, di sini kita rumus biasanya itu adalah dV sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. R tadi kan adalah jari-jari, T-nya adalah tinggi. Kemudian R-nya tadi kita masukkan yang ini, jadi min R per T dikali Y tambah R dikuadratkan. Nah, tingginya tadi adalah DY yang ini.
Sehingga kita jabarkan R kuadratnya sama dengan yang ini dikalikan yang ini, kita kuadratkan, didapatkan min R kuadrat, itu kan R kuadrat, T kuadrat, terus Y kuadrat, ini Y kuadrat. Kemudian 2 dikali ini, 2 dikali min R per T dikali Y, dikali R. Didapat yang ini. 2-nya mana? 2 kurang, oh Itu ya ini 2. R kuadrat itu. Yang mana? Itu min 2R kuadrat per T. Nah iya makanya. 2 dikali min R per T dikali Y dikali R. Dapat min 2 R kuadrat per T dikali Y. Kemudian ini R kuadrat, berarti kan R kuadrat dikali DY. Nah, karena kita tadi milihnya adalah pias tidur, maka kita dapat batas integrasinya adalah 0 sampai T. Bentar, salah. Oke, ini. Nah, batas integrasinya dari 0 sampai T. Kan dia, kita lihat piasnya jalannya ke mana? Kan ini karena dia pias tidur, kan dia jalannya gini ya. Gini. Nah, kalau dia pias tegak, berarti kita lihat yang di sumbu X-nya. Dia jalannya di sumbu X. Gitu. Makanya didapat tadi batas integrasinya dari 0 sampai T. Nah, kita hitung volumenya. Udah benar belum sih? 2 dikali iya ini. Ya, udah benar. Nah, kita integralkan kedua ruas. Jadi integral dV sama dengan integral batas integrasinya 0 sampai T dikali Pi dikali ini. Dikali R kuadrat per T kuadrat dikali Y kuadrat dikurang 2R kuadrat per T dikali Y ditambah R kuadrat DY. Kemudian integral dV kan jadinya V. Sehingga V sama dengan Pi-nya kan bisa keluar ya, karena dia adalah, nilainya adalah konstan. Kalau itu Pi-nya bisa kita keluarkan dari integralnya, sehingga V sama dengan Pi dikali integral dari 0 sampai T, R kuadrat per T kuadrat dikali Y kuadrat dikurang 2 mana nih? Nih. Nah, 2R kuadrat per T dikali Y ditambah R kuadrat DY. Kemudian kita integralkan. Nah, ini sebenarnya ini bisa dipisah atau langsung aja nggak apa-apa. Berarti kan ini integral dari ini kan kita integralkan terhadap Y. Berarti yang kita lihat ini adalah variabel Y-nya. Berarti variabel Y-nya kan berpangkat 2. Maka dari itu kita integralkan kan jadinya Y pangkat 3 dibagi 1/3. Ini. Kemudian yang ini Y-nya pangkatnya 1. Sehingga kalau kita integralkan, ini jadi Y kuadrat per setengah. Baru dikali yang ini. 2R kuadrat per T. Kemudian untuk yang R kuadrat ini kan Y-nya sebenarnya kan Y-nya berpangkat 0 atau ini kan 1 ya. Apa namanya? Apa sih namanya? Konstanta bukan. Kemudian karena dia tadi kan berpangkat Y-nya berpangkat 0, kemudian kita integralkan jadinya berpangkat 1, jadi Y dibagi 1 sama aja dengan Y. Jadi
yang R kuadrat kita integralkan terhadap dy itu jadi R kuadrat Y. Kemudian batas integrasinya adalah 0 sampai T. Loh. Oh. Kemudian kita masukkan variabel Y-nya, kita substitusikan T, kemudian dikurang dengan 0. Yang ini R kuadrat per T kuadrat, kemudian kita substitusikan T-nya, jadi 1/3 T pangkat 3. Kemudian ini kita substitusikan T, berarti ini jadi, bentar. Dua R kuadrat per T dikali dengan setengah T kuadrat. Kemudian yang ini jadi ditambah R kuadrat T. Dan kan ini dikurangi dengan 0. Jadi kan kita substitusikan yang variabel Y-nya dengan 0. Karena di sini ada Y, berarti kan 0. Ini juga ada Y, berarti ini 0. Ini juga ada Y, berarti ini 0. Berarti kan semuanya dikurangi dengan 0. Kemudian kita selesaikan. Kita sederhanakan. Bentar ya, agak ribet ya ini sederhananya. Oke, ini V sama dengan pose. Oke, P. Ini jadi T-nya, T yang di bawah pangkat 2, ini pangkat 3, jadi tinggal R kuadrat dan dikali T per 3 bagi 3. Itu ya. Oke, yang ini T yang bawah ada 1, yang ini 1, berarti 2-nya habis, berarti tinggal R kuadrat. Yang ini kan T-nya ya, ini T. Yang ini T-nya yang di bawah. Kursorku kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan kan? Yang ini kan T-nya ada pangkat 1, yang di atas pangkat 2. Berarti kan tinggal pangkat 1 yang di atas, terus 2-nya habis, berarti tinggal R kuadrat T. Kemudian ini juga, ini ditambah R kuadrat T. Nah, kemudian kan ini bisa ini ya, saling menghabiskan ya, min sama plus. Oke. Ayo. Nah, ini kan dia saling menghabiskan min R kuadrat T ditambah R kuadrat T. Jadi ini habis, sehingga kita dapatkan volumenya ini kurang 1/3 pi R kuadrat T. Nah, sini. Nah, oke, udah. Dari sini ada yang ini enggak? Ada yang keliru enggak? Atau ada yang ditanyakan? Langkah-langkahnya mungkin. Ada yang keliru enggak, Bet? Enggak. Oke. Ya tadi. Iya. Sini. Hapus. Udah. Oke, mungkin udah paham ya. Halo, ada yang ditanyain nggak untuk soal yang nomor 3? Mungkin kalau untuk
Bentar. Kalau untuk diputar terhadap sumbu X mungkin bisa gini ya. Iya. Gambar kerucutnya. Nah, aku mau nambahin sedikit sih. Nah, ini untuk gambarnya itu terserah kalian pengennya itu kayak yang ini yang lagi ditampilin atau nanti aku ada gambar lain kok di Word. Nah, untuk gambarnya itu terserah kalian, nanti bakal hasilnya tuh sama. Tergantung nanti kalian ya pinter-pinternya bisa kayak membawa itu menjadi suatu ya untuk integralnya gitu. Dilihat juga apa namanya samaan garis yang mudah. Kalau ini kan dia nanti jadi ini ya, apa namanya negatif. Enggak deh. Kalau yang di kiri itu jadi persamaannya di sumbu X-nya itu nanti negatif. Ya, maksudnya yang nempel di variabel X itu negatif. X. Nah, ini penerapan dari volume benda putar yang tepatnya di metode cakram. Yaitu apa sih metode cakram itu? Kapan kita menggunakan metode cakram, metode cincin, sama metode kulit tabung. Nah, sebenarnya ini juga bisa pakai caranya metode kulit tabung, tapi nggak bisa pakai metode kulit cincin. Kenapa? Aku mikirnya gini, kita pakai metode cakram itu kalau piasnya itu nempel sama sumbu putar itu. Nah, itu kan piasnya nempel sama sumbu Y kan. Berarti dengan sumbu Y itu sumbu yang menjadi sumbu putar, berarti kita bisa pakai metode cakram. Nah, untuk yang metode cincin itu kalau piasnya itu sendiri itu nggak nempel sama sekali di sumbu putar, atau kalian kalau nemu yang apa ya, pokok ada yang berongga lah intinya nggak nempel di sumbu putar secara langsung. Nah, untuk yang namanya apa yang ketiga, kulit tabung atau selimut tabung. Kulit tabung itu bisa kalau kan intinya kalau kulit tabung itu piasnya tuh harus sejajar dengan sumbu putar. Nah, itu bisa kalau ya maksudnya bisa dipakai jika grafiknya itu langsung nempel ke sumbu putar, atau ya ada jaraknya pun juga bisa dipakai. Jadi alternatif lainnya untuk metode cakram itu bisa pakai kulit tabung, dan alternatifnya untuk metode cincin itu juga bisa pakai kulit tabung gitu. Jadi kulit tabung itu bisa keduanya, bisa cakram, nggak bisa cincin. Ya, pokoknya tergantung sih nanti kabarnya. Tapi cincin sama cakram itu nggak bisa. Ada yang ditanyakan kah? Mungkin penentuannya yang di metode cakram kayak gimana, atau penentuannya di metode kulit tabung atau cincin gimana, itu masih dibingungkan. Kalau iya, aku mau jelasin sedikit. Aku stop share dah. Ya, nggak apa-apa. Iya, oke. Udah, langsung aja ya. Nah, udah kelihatan belum? Nah, ini kan. Misalkan untuk yang metode cakram, ya penerapannya itu proyeksinya piasnya kalau diputar itu menjadi suatu tabung. Ya, kita tahu tabung itu kan pejal kan, nggak ada rongganya sama sekali. Berarti kan ya langsung aja kita pakai rumus tabungnya itu pi r kuadrat t. Misal ini ada kurva ini, nah kurva kayak gini terus dibatasin dengan
Bukan, ini Mas cincin deh. Pakai ini. Nah, terus ada biasnya di sini. Diputar terhadap sumbu X. X ini ya. Nah, nanti bentuk pemutaran atau proyeksinya dari biasnya itu kan membentuk suatu tabung kan. Tabung, wah, gambar saya mantap sekali. Ini sumbu putarnya di sini. Dengan ketebalan dari tabungnya atau tinggi dari tabung itu merupakan dx-nya, dx1 bias, dan jari-jari tabung ini yang merupakan ketinggian dari kurva ini, ya maksudnya tinggi dari biasnya ini, itu kurva atas dikurangi dengan kurva bawah. Nah, semisal ini apa nih? Ya cakram kan? Ya cakram. Bentar. Nah, kalau misal daerah sumbu putarnya itu aku geser, ini kan sumbu putarnya di sumbu X. Kalau aku geser naik menjadi X sama dengan 1. Jadinya kayak gimana? Ya nanti manipulasi di jari-jarinya aja. Misal ini ya. Ini X sama dengan 1. Di sini ada kurva yang sama, terus ini ada bias. Nah, ini proyeksinya nanti itu membentuk ini misal sumbu X, bentuk seret, 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 seret. Nah, membentuk suatu cakram juga, soalnya kan dia tuh nempel secara langsung dengan sumbu putar. Dengan ketebalannya sama kan terhadap X kan. Tegak lurus terhadap X, berarti kan ini dx. Dan jari-jarinya itu kurva atas dikurangi dengan kurva bawah. Kok X sih? Y sama dengan 1. Kurva atas dikurangi dengan kurva bawah. Misalkan kurva atasnya tuh ya Y sama dengan Fx lah. Fx sembarang Fx. Berarti jari-jarinya itu kurva atasnya apa? Fx dikurangi yang bawah Y sama dengan 1. Ya ini jari-jarinya. Jadi kalau di cakram itu pergeserannya main di jari-jari, nggak ada di lain. Terus untuk yang cincin berarti kan dia tuh ngambang dari suatu sumbu putarnya. Misal, ya ini merupakan contoh dari metode cincin sih sebenarnya. Kalau kita punya biasnya tuh bias tegak. Aduh, kok aku nggak bisa ngedraw. Wow, aku masih share screen yang white. Wow. Nah, ini merupakan contoh. Udah keluar belum sih? Udah. Ini merupakan contoh dari bias, bias metode cincin. Itu dengan menggunakan bias tegak, kita dapat proyeksinya tuh seperti ini. Diputar terhadap sumbu X, jadinya ini kan berupa sumbu putarnya. Terus ini ada lingkaran kecilnya. Terus ini ada gambarnya kayak gimana? Ini, oh iya benar gini. Terus ini gini, ini gini. Wah, aku membuat sedetail mungkin. Wah, terus ini nanti. Udahlah, gambarnya mantap. Wah, kayak gini deh. Nah, wah mantap. Nah, ini ketebalannya itu yaitu dx-nya atau tinggi dari suatu tabung berongganya ini itu dx, dan jari-jari yang gede itu merupakan jari-jari yang terluar atau kurva yang terluar.
itu tuh kurva yang terluar yang bawah ini. Misalkan F1. Dan untuk kurva yang dalam akan menjadi jari-jari dalamnya, yaitu misalkan aku ini anggap F2. Berarti ini jari-jari yang gede, R-nya itu sama dengan F1. Sedangkan untuk jari-jari yang dalam, yang kecil, itu R-nya R2, F2. Nah, kita dapat kan ini membentuk suatu tabung tapi berongga kan, berarti kita dapat merepresentasikan ini menjadi suatu tabung dengan volume setengah pi luas volume tabung yang pertama atau yang gede R kuadrat dikurangi dengan volume tabung yang kecil supaya dia itu mempunyai rongga. Nah, karena setengah dan pi itu sama, berarti kan kita dapat mengelompokkan setengah pi menjadi R kuadrat dikurangi dengan R1 kuadrat begini. Berarti nanti hasilnya setengah pi ya ini F1 kuadrat dikurangi dengan F2 kuadrat gitu. Metode cincin seperti itu. Nah, untuk pergeseran sumbu putarnya ya nanti mainnya di jari-jarinya juga. Untuk yang metode cakram sama cincin, kalau masalah pergeseran sumbu putar, misalkan ini aku geser menjadi sumbu putarnya tuh di Y sama dengan 1. Ya berarti nanti jari-jari yang gede, ya kurva yang ini dikurangi dengan yang ini. Enggak deh, kurva yang atas dikurangi dengan yang bawah, yang paling bawah, yang jari-jari yang gede, yaitu 1 dikurangi F1. Jadi ya. Itu dikurangi F1. Nah, untuk jari-jari yang dalam, berarti kan kurva yang atas dikurangi dengan kurva yang terdalamnya, yaitu F2. Kita dapatkan jari-jari R2-nya itu 1 dikurangi dengan F2. Jadi masalah pergeseran sumbu putar itu mainnya di jari-jari. Tapi untuk yang di kulit tabung, ya metode kulit tabung itu mainnya di selain jari-jari juga. Jadi gini, misalkan aku punya, ini aja wes, misalkan aku punya gambar yang sama, aku pengen ini tuh aku putar terhadap sumbu X, tapi dengan menggunakan bias tidur atau bias datar. Nah, berarti kan ini kan kita pakai konsep selimut apa sih namanya, lupa, kulit tabung ya, kulit tabung. Berarti kan ini kalau diputer akan menghasilkan ini, terus ini sebelah sini, ini terus ini gini, terus ini, terus ini. Maaf, saya bukan anak teknik. Seret. Nah, gini kan, ini dengan sumbu X-nya yang menjadi sumbu putar. Nah, kalau ini aku buka, itu kan menjadi sebuah balok seperti ini. Dengan panjang baloknya itu apa ya? Bentar, penting gambarnya aku buat mirip aja nih. Nanti ini kan kalau aku belah, misal aku belah di ini, tak potong di sini, seret, nanti kan kebukanya jadi gini kan. Gini. Aduh. Ini. Nah, dengan apa?
apanya ini? Dan ketebalannya ini apa? Suatu pias ini kan berarti yang sebelah ini kan. Itu DY, terus panjangnya suatu balok ini adalah apa ya? Luas Keliling oh ya, keliling lingkaran yaitu kan. kan ini mengelilingi kan. Kalau dibuka kan jadinya panjang gini toh. Berarti kan lingkarannya dengan jari-jarinya itu 2pi, jari-jarinya pakai yang ini kurva yang sebelah kanan dibagi dengan kurva yang sebelah kiri. Misalkan tadi ini kurva yang sebelah kanan tadi kan F2, terus yang kiri F1. Berarti F2 min F1. Sedangkan tingginya, enggak sih tingginya enggak sih. Lebar. Apa sih? Panjang, Apa? lebar, kali tebalnya. Apa sih namanya? Tinggi apa sih? Apa nih? Enggak, tadi tinggi apa sih maksudnya? Oh ya, suaranya. Oh, enggak deh, salah konsep aku. Ya, enggak gini-gini. Kan keliling lingkaran. Itu kan 2px 2py, tergantung nanti diputar terhadap sumbu apa. Kalau diputar terhadap sumbu X, berarti kan kita dapat piasnya itu merupakan pias tidur. Berarti kan kita pakainya DY, berarti 2py. Ya, Y ini Y apa? Yaitu Y jarak pias ke sumbu putarnya. Paham nggak? Nah, ini kan jarak pias ke sumbu putarnya itu apa? Sepanjang Y kan. Sepanjang min Y deh, min Y. Kenapa kok sepanjang min Y? Nah, misal kalau piasnya taruh di sini, maksudnya pas jalannya pias tuh di sini atau enggak deh, misal biar gampang, misalkan piasnya pas jalannya tuh di tepat di Y sama dengan 1. Berarti jarak pias ke sumbu putarnya berapa? Kita masukin min Y, tadi Y-nya min 1, min sebesar 1 satuan jarak. Misalkan piasnya jalan dari pas berada di X sama dengan min 2, Y sama dengan min 2. Berarti jaraknya pias ini ke sumbu putar berapa? Min 2, berarti 2 gitu dan seterusnya. Nah, penentuan ininya itu ya nanti bergantung dari sumbu putarnya juga. Jadi yang di sulit tabung itu yang yang ngaruh di sumbu putarnya selain masalah jari-jari nggak ngaruh ya? Ya deh jari-jari nggak ngaruh. Ya jari-jari nggak ngaruh sama sumbu putar, yang ngaruh itu ya masalah ininya doang. Yang ini yang untuk masalah jari, kok jari-jari sih tinggi. Duh, maaf, sumpah beneran aku lupa konsepnya soalnya aku memang nggak pernah pakai yang ini. Nah ini kan kalau misal ini membentuk suatu tabung tapi berongga kan, kalau aku buka itu menjadi suatu balok dengan ketebalannya itu atau lebarnya dari suatu balok itu menjadi dx-nya atau ya ini lebarnya dari pias, terus ini panjang baloknya merupakan keliling dari lingkaran dengan apa rumus 2pi. 2pi sesuatu ini adalah jarak dari pias ke sumbu putarnya atau ya jari-jari lah. Jari-jarinya itu ya jarak ke sumbu pias, pias ke sumbu putar. Sedangkan tingginya itu malah yang kurva atas kurva kanan min kurva kiri itu. Jadi yang menjadi tingginya balok itu adalah kekurangan dari bukan kekurangan sih. Pokok yang hubungannya sama fungsi. Kalau yang jari-jari itu hubungannya sama jarak pias. Berarti kan kita dapatkan rumus volumenya PLT kan. Dengan P-nya itu 2pi min Y
L-nya itu lebarnya DY dan T-nya F2 min F1. Kalau kita susun ulang, berarti kan kita dapatkan 2pi min Y dikali dengan F2 min F1 D Y. Nah, ini nanti tinggal diintegralkan dengan batas integrasi ya sesuai dengan titik potongnya tadi. Itu misal ini tadi titik potongnya di 0 sampai min 4 sampai 0. Aduh. Jadi beda sama yang di metode cakram. Kalau metode cakram itu yang hubungannya sama fungsi itu yang di jari-jari. Jari-jari itu hubungannya sama fungsi, jadi perubahan sumbu putar itu ngefeknya di jari-jarinya tadi. Oh iya deh, berarti sumbu putar itu ngefek di jari-jari. Oke. Jadi juga perubahan sumbu putar ngefeknya di jari-jari, cuma nggak ada hubungannya sama fungsi. Fungsinya ya udah langsung gini aja. Aduh. Langsung kurangi aja. Mungkin ada yang dibingungkan terlalu ribet ya. Oh iya, aku masih belum bahas yang integral tak wajar. Langsung Yang nomor dilanjut dulu 2 aja. dah. Loh, kenapa kok jadi pemrograman? Iya, ngerjain SDA, iya. Nah, ini yang aku tadi bilang, gambar yang berbeda, nanti hasilnya sama. Oke. Nanti tak share jawabannya sama rekordannya. Nah, ini untuk soal nomor 2, tentukan luas dataran yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 1 per akar x min 1 dan sumbu x. Maksudnya dibatasi oleh kedua batasan ini. Nah, kita tahu bahwa fungsi fx ini penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maksudnya berapapun bilangan kalau dibagi 0 kan ya nggak boleh. Nanti hasilnya akan nggak tentu, kayak di limit itu. Nah, berarti kan yang bawah itu nggak boleh sama dengan 0. Dan kita punya juga syarat bahwa yang di akar itu kan nggak boleh negatif juga, tapi dia boleh 0. Berarti kita punya akar x min 1 itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga x tidak sama dengan 1. Dan x min 1 itu harus lebih dari sama dengan 0, sehingga x lebih dari sama dengan 1. Karena x itu lebih dari sama dengan 1, berarti kan x itu boleh 1 dan selebihnya 1 kan. Tapi di sini dibilang kalau x itu tidak boleh sama dengan 1. Berarti x hanya bisa lebih dari 1. Tuh. Sehingga kalau kita gambar berdasarkan informasi ini, ya aku pakai cara manual gambarnya, yaitu aku masukin misalnya x-nya 2, nilainya berapa, x-nya aku masukin 5, x-nya berapa, nilai fx-nya berapa, dan seterusnya. Ternyata gambarnya tuh seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ini itu asimtot, ya enggak sih? Terhadap x sama dengan 1, terus yang ini juga asimtot terhadap sumbu x. Jadi dia tuh ya mendekati 1 tapi nggak nempel gitu loh. Ini juga mendekati sumbu x tapi ya nggak nempel. Dan menggunakan kias tegak kita dapatkan kiasnya itu merupakan, kita representasikan biasanya menjadi suatu persegi panjang dengan panjangnya itu kurva atasnya dikurangi dengan kurva bawah. Kurva atasnya fx dikurangi kurva bawahnya itu sumbu x atau y sama dengan 0, sehingga panjangnya 1 per akar x min 1. Terus lebarnya itu dx. Sedemikian sehingga rumus biasnya itu dl sama dengan panjang kali lebar sama dengan 1 per akar x min 1 dx. Dengan batas integrasi, oh ya ini salah Mas Yan. Seharusnya kan kalau bentar.
Harusnya gini, 1 sama, soalnya tak hingga itu nggak bisa pakai sama dengan. Nah, berarti kan dia tuh nggak boleh 1 sama nggak boleh tak hingga. Oleh karena itu, kita dapatkan luas dataran yang diarsir. Nah, ya ini kita integralkan kedua ruas sehingga integral dl sama dengan integral 1 sampai tak hingga dari 1 per akar x min 1 dx. Kita dapatkan L sama dengan bla bla bla. Nah, karena apa ya, kalau kita substitusikan 1 kan nanti nggak boleh kan yang bawah kan nggak boleh 0, dan kita tahu bahwa ini itu asintot terhadap sumbu X, berarti kan ya sepanjang tak hingga. Nah, kita kan nggak tahu nanti kalau kita masukin tak hingga tuh hasilnya berapa gitu loh. Nah, berarti kita pakai pendekatan limit dengan mengganti batas bawahnya tuh menjadi, ya enggak deh, membagi batas integrasinya tuh menjadi 2 bagian, yaitu misalkan aku ambilnya tuh tak potong di X sama dengan 2. Nah, untuk masalah pemotongan ini terserah, kamu pengennya 1 sampai 5, 1 sampai 10, 1 sampai dan seterusnya, terserah. Tapi aku pengennya ya yang ambil simpel aja, nggak mau yang terlalu rumit. Jadi aku ngambil tak potongnya itu di 2. Jadi 1 sampai 2 integralnya ini ditambah dengan 2 sampai ya integral 2 sampai tak hingga dari ini. Nah, karena nggak boleh 1 dan nggak boleh tak hingga, kita pakai pendekatan limit. Kalau didekati, maksudnya ya limit A mendekati 1 dengan dari integral A sampai 2 dari ini ditambah dengan limit B mendekati tak hingga dari integral dan dari 2 sampai B 1 per X min 1 dx. Ya, kita pakai konsep integralnya dulu, yang diselesaikan gitu, yang dalamnya dulu, dalamnya dari limit yaitu integralnya. Kita memisalkan ya ini, yang di dalamnya akar yaitu dx min 1, turunan dari dx min 1 kan 1. Nah, terus yang ini ya sama, kita misalkan turunnya itu 1. Berarti kan sama aja kayak gini kan, berarti integral 1 per akar U D U. Integral 1 kos 1. U pangkat 1 per 2 D U. Nah, ini integralnya apa? Ya berarti 1 per min setengah tambah 1 dikalikan dengan U pangkat min setengah tambah 1. Sama dengan 1 per min setengah tambah 1 berapa? Setengah. 1 per setengah 2. 2 U pangkat setengah min setengah tambah 1 setengah. Atau 2 akar U. Dengan U tadi permisalannya yaitu X min 1. Sehingga kita dapatkan hasil integrasinya yaitu 2 kali akar X min 1 dengan batas atas 2, batas bawah A, ditambah dengan limit B mendekati tak hingga, dengan hasil integrasinya yaitu 2 akar X min 1 dengan batas atas B dan batas bawah 2. Nah, kita substitusikan dulu, yaitu kita dapatkan 2 akar 1 dikurangi dengan 2 akar A min 1, yang ini 2 akar B min 1 dikurangi dengan 2 akar 1. Nah, ini kan nanti hasilnya 2 dikurangi 2 akar A min 1. Terus yang ini 2 akar B min 1 dikurangi 2. Nah, mainnya di limit itu pas ininya, waktu ini. Oke, C. Ya benar-benar. Nah, ini kan ya langsung aja tuh kalau main di limitnya ini bisa langsung substitusi A sama dengan 1, sehingga 2 kali akar 1 min 1, 0, tinggal 2 min 0, ditambah, ini tinggal substitusi juga bisa, sehingga 2 kali tak hingga min 1, itu sama dengan tak hingga min 2 yang ini. Hingga 2 ditambah tak hingga min 2 kan ya tetap tak hingga. Nah, 2 ditambah tak hingga kan ya juga tak hingga. Sehingga kita dapatkan luasnya tuh ya tak hingga luasnya. Kenapa kok tak hingga luasnya? Ya karena kan dia tuh apa ya, kalau di logika juga ya benar sih emang luasnya tuh tak hingga. Soalnya ya ini kan nggak pernah nempel di sumbu X, berarti kan ini ya
panjang terus gitu sampai seterusnya. Kalau ada kasus bahwa dia tuh berpotongan di sumbu X, di X sama dengan berapa, berarti kan nggak mungkin dia tuh nilainya tak hingga, mesti berhingga gitu. Kalau selama dia tuh asimtot, berarti dia ya, gitu. Jadi jawabannya seperti itu. Ada yang dibingungkan? Jadi untuk masalah apa ya, yang integral tak wajar itu ya harus tahu syarat-syarat dari fungsinya yang akan dihitung. Nah ini kan syarat dari akar itu yang di dalam akar harus positif. Kalau pecahan yang penyebutnya nggak boleh nol. Terus apa lagi? Banyak lah pokoknya. Misal pokoknya yang membuat dia tuh menjadi nggak tentu atau ya mungkin beberapa syarat lah gitu. Ya ditanyakan kah? Masih gampang aja ya. Iya, gampang buatmu. Oh iya, yang belum absen segera absen ya. Masih beberapa orang yang absen. Ntar. Tuh linknya udah aku kirim di room chat. Kayaknya belum ada ya. Sambil nunggu yang absen kalian. Ini aku ada sih. Baru dapat kayaknya. Bisa isi absennya. Dah, Din, gimana tuh, Din? Loh, bentar ya, oke. Ya. Oke, aku nggak tahu, nggak bisa. Tadi nggak ada yang ngomong. Bentar ya, aku lihat dulu pengaturannya. Kayaknya pengaturannya tadi itu cuman boleh 1. Oke, udah dicoba lagi ya. Aku nggak tahu, maaf guys. Hey, apa itu WA? Hey. Soalnya tadi mana sih? Soal apa? Ini Oh, yang mungkin 2020 tah. 2020. Ini penerapan dari luas dataran gampang lah. Ini dibatasi oleh 2 kurva. Dua Yang ini kurva. pakai konsep integral tak wajar. Wajar. Nah ini dicari dia tuh kan ini syarat yang bawah kan nggak boleh 0. Misal kalau kamu substitusikan 4 kan nanti Atas 0. juga. Kalau disubstitusikan 0 kan juga 0, berarti dua-duanya ini nggak boleh, Atas bawah. harus di limit. Jadi dipotong sama kayak yang ini tadi, yang aku jelasin tadi. Gitu. Potong 1, 2, 3. Wah, besok Senin kuis. Bentar ya, aku lihat dulu yang absen. Senin kuis, Selasa nggak ada kuis, Rabu kuis, Kamis kuis dua mata kuliah, Jumat tidur. Yes, semingguku ke depan mantap. Kak masih nggak bisa. Ya Din ya. Apa? Nggak bisa Din.
Kayaknya itu kan kamu pakai yang link kemarin nggak sih? Link Iya. OTS. Terus udah Kayaknya aku emailnya ubah juga pakai yang pengaturannya. itu. Oh iya toh. Kan tadi pengaturannya kan batasi 1 jawaban. Terus udah aku nggak batasi lagi, nggak bisa tak. Tulisannya apa emang? Oh, bentar. Bentar. Belum. Saya. Belum Oke. sih. Iya, belum aku simpan. Oke, dicoba lagi ya. Berat sekali besok. Aduh. Jadi nanti mau belajar bareng nggak? Siapa nih? Bilang apa siapa tadi? Yang nomor 2. Boleh lihat lagi tadi jawaban yang nomor 2. Oke. Ya maaf. Ya ini jawaban dari nomor 2. Yay. Karena nanti dikirim, Bro. Ah, Nanti aku ada tutor, Alin. oh iya toh. Loh, bukannya nanti ada Alin. kombat Ada apa? jam berapa? Kamu jam berapa? Kombat. Oh, enggak deh, Hah? kamu enggak ikut kombat. Enggak jadi. Ya, aku nggak ikut. Alin jam 7. Sama Mbak Karina. Mau belajar bareng ke SDA tah? Iya, bisa Alin. Yeay. Aku nggak ngerti anjir SDA. Jadi merendah. Rendah. Padahal Udah mungkin masa jadwal tutor selanjutnya hari Selasa malam ya? yoi. Ya mungkin Yo, bisane Selasa malam sih, Bang. Sama siang. Siang. Siang ada kelas enggak? Apa ada KPB? Nah, KPP kan sore. Sore sampai maghrib. Pagi. PLI nggak kelas biasanya kalau pagi. Ya, Kenapa 1 sampai tak hingga? Batasnya kenapa 1 sampai tak hingga? Oke, siap. Nah, gini. Jadi ceritanya kita dapat gambarnya tuh seperti ini. Enggak deh. Kita identifikasi dulu syarat-syarat dari fungsi yang diketahui. Nah, kita tahu bahwa syarat dari fungsi pecahan itu kan penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Berarti yang akar ini nggak boleh sama dengan 0. Terus syarat untuk yang di dalam akar itu kan harus bernilai positif atau 0 kan. Berarti yang di dalam akar yaitu x min 1 itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita kuadratkan kedua ruas kan tinggal x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Atau x min x itu tidak boleh sama dengan 1. Terus yang ini kita pindah ruas satunya sehingga kita dapatkan x itu lebih dari sama dengan 1. Kita dapatkan x lebih dari sama dengan 1. Tapi x itu nggak boleh 1, berarti cuma lebih dari 1 doang. Nah, terus kalau digambarkan, ini aku gambarnya secara manual, yaitu inputkan x-nya satu-satu ke dalam fx. Nah, ternyata gambarnya itu seperti ini. Nah, itu apa? Dia tuh apa ya? Asimtot terhadap x sama dengan 1. Dia tuh kayak apa ya? Dibilang nempel tuh enggak, ya kayak mendekati itu loh. Mendekati x sama dengan 1. Cuma mendekati doang sampai enggak nempel sama sekali. Sama yang ini juga, ini kan aslinya terus gitu panjang kok. Coba aku gambarin ya. Y sama dengan 1 per SQRT X min 1. Nah, gambarnya kan gini. Nah, itu tuh aslinya kalau diperbesar itu tuh nggak nempel sama sekali di X sama dengan 1.
Nah, sama juga yang di sumbu X ini, dia tuh nggak nempel sama sekali di sumbu X. Nah, kalau aku terusin kan ini panjang kan, beneran nggak ada yang nempel sama sekali. Nggak nempel apapun, ini kayak ngambang gitu. Kurvanya tuh ngambang, nggak ada perpotongan di sumbu manapun. Nah, berarti kan batas integrasinya, kita lihat dari yang ini, syarat-syaratnya yang tadi, yaitu X itu lebih dari 1. Berarti 1 sampai tak hingga banyaknya. Karena ya selebihnya 1 itu nggak dibatasi gitu. 1 sampai tak hingga. Tapi karena tadi itu nggak boleh 1, dan tak hingga pun ya, kalau tak hingga mah ini auto sih, auto kena limit. Berarti nanti 1 itu dilimitkan. Yang pokok yang menyebabkan dia tuh menjadi fungsi nggak kontinu gitu. Oke, paham. Mantap. Kalau batas atas batas bawahnya tuh sama-sama menyebabkan dia tuh nggak kontinu, ya potong aja menjadi 2 bagian. Ambil perpotongannya tuh terserah di mana. Aku pakai yang simple sih, 2 gitu. Nah, ini juga sama. Kalau kamu masukin 0 kan ya nggak boleh. Nanti hasilkan 1/0 nggak boleh. Yang kalau masukin 4 juga hasilnya nanti 1/0 nggak boleh. Berarti harus kamu potong menjadi 2 daerah integrasi. Misal 0 sampai 1, 1 sampai 4 boleh. 0 sampai 2, 2 sampai 4 boleh. Dan hasilnya sama aja. Tapi yang di limit nanti 0 sama 4-nya nanti di kedua integrasi. Easy. Nah, ini langsung di awang tuh bisa. Berarti kan ini kurvanya dari bentuk umum X kuadrat kan dia sama dengan X kuadrat. Terus kalau dikalikan apa ya, 2/9 nanti kayaknya agak runcing gitu. Dicari itu titik potong terhadap. Agak runcing, terus ini kan gesernya ke bawah 2/1, berarti nanti melorot agak lebih. Nah, ini 2/3 juga yo lumayan runcing. Aku lupa kalau ininya bentuk pecahan gini itu runcing atau melebar ya. Lupa. Pokok antara runcing sama ngelebar. Yang lebar itu kayak gini. Nah, ini berarti turun banyak 6/1 di bawah. Berarti nanti gambarnya nanti ya pokok ada perpotongan dari kedua kurvanya. Nah, aku kasih clue, nanti tolong dikerjakan anjay. Kalau masih ada yang dibingung nanti boleh kok tanya di grup yang ini masalah 2 soalnya. Atau mungkin ada yang nanti nyoba-nyoba kolom benda putar atau panjang busur. Oh ya, ini tadi belum nyinggung sama sekali ya yang panjang busur sama split benda putar. Secara konsep sih sama kayak yang di benda putar. Cuma yang membedakan ya masalah piasnya. Dia tuh piasnya tuh nempel langsung di kurvanya seperti ini. Yaitu kita misalkan itu DS. Nah, ini kan miring. Kita bikin alternatif menjadi dia tuh membentuk suatu segitiga dengan ini kan terhadap Y, berarti ini DY, ini terhadap X, berarti ini DX. Kalau kita pakai kuadrat, ya teorema Pythagoras berarti kan DX kuadrat ditambah DY kuadrat sama dengan DS kuadrat. Berarti DS itu sama dengan akar dari DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Atau ya bla 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 nanti bisa dimanipulasi sehingga menghasilkan akar bla 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 DX atau akar bla 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 DY. Untuk masalah batas integrasi nanti ya gampang aja, nanti ya ngikutin ini ya pokok biasanya kadang diketahui di soal langsung batas integrasinya, kadang juga bisa melalui perpotongannya nanti. Misal dari sini sampai sini. Nah, untuk yang luas kulit benda putar, ini kan masih panjang busur ya. Nanti panjang busur ya langsung aja integralnya ds nanti ya S sama dengan integral bla 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 akar ini. Gampang. Untuk yang luas kulit benda putar berarti nanti
piasnya itu diputar terhadap sumbu putarnya. Nanti ya terserah kamu bisa pakai sumbu putarnya terhadap DY. Mungkin ini kalau aku tegakkan, jadinya kan menjadi pias tegak. Kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti kan nanti membentuk kulit tabung. Tapi kalau diputar terhadap sumbu X, kan dia tuh membentuk suatu cincin kan. Gitu. Intinya sama kok, cuma yang membedakan DS-DS-nya ini doang. Metode yang dipakai sama. Antara cincin, cakram, sama kulit tabung. Udah sih. Ada yang ditanyakan, udah menjelang maghrib. Di sana udah gelap dah. Enggak sih, kemarin. Oke, kayaknya bisa dicukupkan sampai segini dulu ya. Mungkin untuk latihan soalnya bisa nyoba-nyoba. Nanti ini videonya bakal aku share. Share-nya nggak aku share lagi di Google Drive. Soalnya kalau aku bikinnya di Google Drive nanti ya butuh download terus ya filenya ukuran Jadi di mana? di YouTube. Nanti di YouTube nanti aku share link YouTube. Oh, YouTube mau dah. Yolah, aku sakit lagi gitu. Alah, sudah gila kok. Oke. Mungkin ya pembahasan ini cukup sampai segini aja. Apabila tadi ada salah kata atau penjelasannya agak rumit atau susah dipahami, mohon maaf. Soalnya ya saya juga baru sadar kalau ada beberapa kesalahan di pembahasannya tadi. Tuh. Mungkin kalau masih ada yang dibingungkan boleh kok tanya-tanya di grup atau PC langsung. Terus untuk yang ini, soal ini bisa dikerjakan nanti. Terus kalau ada yang masih dibingungkan, bilang aja di grup atau PT boleh. Kalau mau konfirmasi jawaban juga boleh. Iya. Nanti Mbak Dini siap melayani. Jadi. Dilempar ke aku ya. Oke, karena tadi awal dibuka dengan doa, mungkin bisa ditutup dengan doa. Doa dipersilakan.